Senangkan hatinya, beri dia pujian dan hormat. Purapata kaya malam, purapata kaya dalam malam 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 masa kaya dalam mata kaya dalam malam 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 masa kaya dalam malam 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 malam. Purapata kaya dalam malam malam beri. Dia periksa hatimu, dia periksa hatimu, dia lihat. Purapata kaya dalam malam malam masa kaya dalam malam malam malam. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan, hormat bagi Tuhan. Sadar dia ada di depanmu, sadar, sadar, sadar. Mari angkat hatimu ke atas. Haleluya, haleluya. Beri apa yang layak Tuhan terima. Purapata kaya malam mata kaya malam malam malam. Purapata kaya malam 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 masa kaya malam malam malam. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau layak dipuji. Engkau layak disembah. Dia bukan Allah yang biasa-biasa. Dia bukan manusia yang engkau bisa sembarangan di hadapannya. Dia bukan makhluk biasa ciptaan. Bagaimana sikapmu di hadapannya? Apakah engkau sudah melihat dia dengan imajinasimu, dengan hatimu? Atau pikiranmu penuh sampah pada pagi hari ini? Atau pikiranmu tidak ada Tuhan pagi hari ini? Periksa. Periksa, jangan sampai ibadah kita sia-sia. Fokuskan hatimu kepada Tuhan. Kalau engkau sudah siap, katakan Bapa, aku sudah siap. Kalau engkau sudah siap, katakan Bapa, hatiku tertuju kepadamu. Katakan Bapa, seluruh hidupku kupersembahkan padamu pada pagi hari ini. Katakan kalau tidak Allah akan muak dengan ibadah kita yang hanya mulut tapi tidak ada hati di dalamnya. Jangan sampai Tuhan muak dan memuntahkan. Kalau kita sudah menghadap Tuhan, hormati Dia. Tuhan, kami datang bukan berhadapan dengan manusia. Kami datang mempertanggungjawabkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, urapilah kami. Penuhi kami dengan hadirat. Penuhi hati kami dengan kesadaran bahwa Engkau ada. Supaya kami boleh memuji-muji Engkau dari hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita tetap semangat, kita tetap memuji Tuhan. Anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Glory Yesus. Oh
tetap, karena aku ku tahu tahu dapat hari esok hidup jadi berarti baginya hidup. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita sungguh-sungguh pujikan pujian ini. Haleluya. Ini sungguh luar biasa kalau kita memuji Tuhan dengan hati. Haleluya. Anak-anak Yesus namanya. Oh glory, haleluya. Yeay. Glory, glory, glory. Anak Allah. Yesus, haleluya. Yesus namanya.
ku datang padamu. Oh haleluya Yesus. Tersungkur ku cari wajah-Mu, walau gelombang datang dan badai menderu, ku kan selalu mendengar suara-Mu. Sekali lagi Tuhan. Ya Tuhan, ku datang padamu. Kami bersujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Tersungkur ku cari wajah-Mu, Walau gelombang datang dan badai menderu, haleluya. ku kan selalu mendengar suara-Mu. Dengar jiwaku getar, hayat jiwaku, haleluya. Tuhanku itu Allahku, hayat jiwaku, Tuhanku itu Esa. Terima kasih Tuhan. Udah mata kaya rama sikiara lama. Iya, Tuhan cari kasih kita. Yang Tuhan cari adalah cinta kita kepadanya. Bukan sekedar tampilan luar dalam ibadah ini. Bukan sekedar tepuk tangan kita. Bukan sekedar angkat tangan kita. Bahkan bukan sekedar lompat-lompatnya kita. Yang Tuhan cari adalah kasih di hati kita. Kiara masa kaya rala mata kaya. Pura payara masih kiara rala mata kaya. Kiara masa kaya rala mata kaya rala malama sakaya rala mata kaya rala malama. Kiara masih kiara lama sakaya rala mata. Pura pakaya rama sikara lama takaya rala malama sikara lama ya rama. Pura pakaya rama sikiara malama sikiara lama. Wia takaya rala sikiara lama lama sikara lama lama sikara.
sakamayara lama sakaya. Ura pakayara lama. Yera takaya mayara masikiara lama sakayara lama sakayara. Yara pakayara mayara masakayara lama. Ura mayara masikara lama takayara lama mayara maya mara masikya papara takayara lama. Ura payara masakayara lama takayara. Ura mayara masakayara. Ya ini sikika mana maisi ramaya ini sakaya. Air kira ramasi lo mana maisi kira lamaya. Kaya kara makara maisi kira lamata kamara maisi. Pura mata pura maya maisi kira lamata kaya. Sikirama para masikara. Dia datang di hadapanmu. Dia datang di hadapanmu. Apa yang engkau akan buat? Dia datang secara pribadi untuk berurusan dengan engkau. Dia datang di hadapanmu. Dia lihat sikapmu. Kurapatakaya ramaya ramasikya alamata. Patakaya ralama paparamai siki rama sakaya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yang berhasil berjumpa dengan Tuhan, saat ini juga dia sedang diberkati oleh Tuhan. Dia sedang dijamah oleh Tuhan. Ada aliran kuasa yang mulai mengalir dalam hidupnya. Ura patakaya ralama sikiara lama sakaya ralama. Mengalir kuasamu Tuhan. Turun kuasamu Tuhan. Jamah setiap anak-anakmu. Ya Tuhan, ya, jamah dengan kuasamu. Kiara papa takayara. Jangan menahan diri, biarkan dia menjamahmu, biarkan dia jamah hidupmu. Ola papa takayara lama. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Oh
Periksa, periksa, periksa hatimu, periksa, periksa hatimu, periksa hatimu, periksa hatimu, periksa hatimu, periksa, periksa hatimu, periksa. Periksa kesungguhanmu, periksa kesungguhanmu. Periksa, periksa dirimu. Aku memanggilmu, aku memanggilmu, aku memanggilmu. Purapatakaya ralama sikira lama takaya. Ya iramai sikakaya ramai ramai sikira ramai ramai prakaya. Puramadamai sikira ramai ramai sakaya ramai. Tidak ada yang mustahil di hadapanku. Tidak ada yang sukar bagiku, kata Tuhan. Segala perkara mungkin bagiku. Sebab aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Waramasiki aralamataka yarala. Mari katakan terima kasih kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan terima kasih Yesus. Yang tulus angkat tangan. Yang tahu Tuhan mengasihinya angkat tangan, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Teruslah dekap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Teruslah peluk kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Teruslah bekerja di hati kami. Teruslah sergap kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Teruslah banjiri hati kami dengan kehadiran-Mu Bapa. Oh haleluya Jesus. Oh haleluya Tuhan. Iya pasak kaya dalam mata kaya dalam malam masak kaya dalam malam masak. Mata kaya dalam malam masak kaya dalam malam masak kaya dalam malam masak kaya dalam malam masak kaya. Mata kaya dalam mata kaya dalam mata kaya dalam mata. Mata kaya dalam malam masak kaya. Mata kaya dalam. Mata kaya dalam malam malam. Mata kaya dalam malam malam masak kaya. Mata kaya dalam malam malam malam.
Sudah begitu lama menunggu, sudah begitu lama menantikan kita datang kepadanya dengan cinta, dengan penuh kasih. Dia sudah begitu lama ingin memeluk kita dengan kasih. Dia sudah begitu lama menantikan anaknya yang hilang. Dia sudah begitu lama menunggu. Saat kita begitu dekat dengan Dia, begitu dekat dengan Yesus, dekat dengan Yesus, dekat dengan Dia, dekat di hatinya, sampai kita bisa mendengar detak jantungnya. Ada surga dalam hadiratnya.
hari ini Engkau punya acara spesial bagi kami. Bahkan Engkau sangat pribadi dengan kami Tuhan. Setiap kami mengalami sesuatu secara pribadi dengan Engkau pagi ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang berbicaralah kepada kami apa yang Engkau mau katakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita tetap menghormati Tuhan. Saya tidak dapat menghentikan apa yang Allah sedang kerjakan. Bahkan saya sempat mengira apakah saya harus berkhotbah pada pagi hari ini. Karena saya tahu bahwa kita tidak bisa menghentikan Tuhan. Sedang kalau kita beribadah dengan hati kita, dengan rasa hormat, firman Tuhan berkata, Dia akan memberi kita upah, Dia akan datang kepada kita. Dia akan memberi kita hal-hal yang ilahi. Tidak ada yang lebih bernilai daripada perjumpaan dengan Tuhan. Firman Allah yang tertulis hanya mengkonfirmasi saja apa yang harus kita alami. Setelah kita tahu firman, itu belum perjumpaan dengan Kristus. Alkitab hanya mengkonfirmasi saja firman yang hidup. Benarkah pengalaman kita dengan firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus, itu adalah sesuatu yang benar? Itu kita baca di Alkitab. Perjumpaan dengan sang firman itulah yang paling berarti. Alkitab hanya tentang Dia, hanya menjelaskan tentang siapa Dia. Tetapi firman yang hidup adalah Yesus sendiri. Alkitab hanya firman yang tertulis. Tapi firman yang tertulis ini menggambarkan firman yang hidup, pribadi Yesus. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus, sia-sia kita belajar Alkitab. Orang-orang Farisi dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6, Yesus katakan, kamu meneliti kitab suci untuk mendapatkan hidup yang kekal, tapi kamu tidak mau datang kepadaku, kata Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal. Dengan kata lain Yesus berkata begini, nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya sama sekali belajar Alkitab, tetapi tidak datang secara pribadi kepada Kristus. Kalau kita datang secara pribadi kepada Yesus, kita akan mengalami arus kuasanya yang luar biasa. Kita akan mengalami kenyataan dari firman itu. Kita akan mengalami Yesus secara real dalam hidup kita. Bukan hanya teori, bukan hanya pengetahuan. Alkitab diberikan bukan untuk menambah pengetahuan kita semata. Alkitab diberikan untuk mengubah hidup kita. Mari kita baca pagi hari ini. Tuhan taruh di hati saya sebuah tema. Jangan kita kehilangan Yesus, karena Yesus juga tidak mau kehilangan kita. Mari lihat Lukas 2 ayat 41 sampai ayat 52. Lukas 2 ayat 41 sampai ayat 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem
pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara, kita harus berhati-hati, saudara. Orang tua Yesus hanya mengalami kehilangan Yesus secara fisik. Tetapi kita anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, jika tidak berhati-hati, kita bisa kehilangan Yesus secara rohani. Kita bisa kehilangan banyak hal yang rohani, dan ini lebih berbahaya daripada kehilangan Yesus secara fisik. Ada banyak anak Tuhan sudah kehilangan hal-hal yang rohani, sudah kehilangan kekudusan, sudah hidup dalam dosa, sudah kehilangan hadirat Allah, sudah kehilangan urapan Allah, sudah kehilangan kakidian, sudah kehilangan hubungan dengan Allah, sudah kehilangan keintiman dengan Allah, sudah kehilangan waktu-waktu berdoa, sudah putus hubungan dengan Allah, sudah tidak memiliki kehangatan hubungan dengan Tuhan, tapi belum sadar. Bahkan seperti jemaat Laodikia, saudara, mereka merasa mereka masih kaya raya. Coba buka dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Lihat Wahyu pasal yang ketiga. Jemaat Laodikia, saudara, dikatakan dalam Wahyu pasal yang ketiga, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas." Mereka sudah berada di tengah-tengah dunia dan rohani. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jemaat Laodikia mengalami suam, tidak dingin, tidak panas,
Karena percampuran antara air yang panas dan air yang dingin. Percampuran antara dunia dan hal-hal rohani. Mereka mengalami pencemaran secara rohani. Ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Begitu sombongnya. Aku diberkati. Mereka mengukur kerohanian mereka dengan berkat materi. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ada begitu banyak jemaat yang mengidentikan kekayaan materi dengan tingkat kerohanian. Tadi malam saya baru jelaskan di anak-anak muda. Jangankan berkat materi, karunia-karunia roh pun itu tidak identik dengan kedewasaan rohani. Matius pasal yang ke-7 berkata, di akhir zaman, di hari-hari terakhir, banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami mengajar dengan nama, berkhotbah pelayanan, karunia? Bukankah kami bernubuat karunia demi nama, pakai nama Yesus? Bukankah kami melakukan mujizat demi nama karunia? Tapi kenapa Yesus bilang, aku tidak kenal kamu pembuat kejahatan? Jangankan berkat materi, karunia-karunia yang hebat pun itu bukan ukuran kita berkenan kepada Tuhan. Saya baru saksikan tadi malam di Papua. Berapa waktu lalu, sudah berat 3 bulan ini terpaksa kuliah online karena nggak boleh ketemu. Jadi se-Indonesia bisa masuk di meeting Zoom untuk kuliah. Lalu ada kesaksian dari Papua. Ada seorang dalam tanda petik disebut pendeta juga sih, tapi hidupnya nggak beres. Namun dia aktif melakukan penginjilan sampai membingungkan hamba-hamba Tuhan yang lain. Kenapa? Di dalam penginjilan dia bisa melakukan mujizat. Dia banyak orang disembuhkan. Padahal temannya tahu ini orang ini nggak beres. Dia hidup dalam dosa. Lalu dijelaskan, Tuhan tidak memakai orang itu, tapi Tuhan pakai Injilnya. Tuhan tidak membela orang itu, tapi dia bela berita firman-Nya. Yang menyembuhkan bukan dia, tapi Tuhan. Karena berita Injil sudah turun, Tuhan tetap bekerja. Ada begitu banyak anak Tuhan yang mengukur, yang merasa aman dan nyaman kalau tidak ada masalah. Secara jasmani semuanya beres, sehat. Lalu mengklaim, saya diberkati Tuhan. Belum tentu. Waktunya akan datang. Kalau kita tidak segera sadar, Tuhan akan mengatakan kamu itu kere secara rohani. Kamu itu bangkrut. Dan Tuhan akan bilang, weh, aku ingin muntah melihat kamu. Mual rasanya. Jemaat Laodikia saking begitu diberkatinya sebetulnya secara lahiriah pada awal, dan mereka nggak sadar kerohanian mereka mulai suam. Mereka mulai kehilangan api rohaninya, dan itu sama sekali tidak disukai oleh Tuhan. Dia memberikan warning, kalau kamu tidak bertobat, aku akan memuntahkan. Jangan sampai kita didapati. Secara jasmani kita mungkin makmur,
Tetapi begitu diperiksa manusia rohani kita gelandangan compang camping. Kita ini melarat secara rohani. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Mari kita lihat, mengapa seseorang bisa kehilangan hal-hal rohani, bisa kehilangan Yesus. Dalam ayat yang ke-42 dari Lukas pasal 2 tadi, perhatikan ayat 42. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Mereka kehilangan Yesus. Saya mau bawa kepada kehilangan di zaman ini, bukan kehilangan di zaman Yusuf Maria. Kenapa saudara? Ayat 42 ini ada kata seperti yang lazim. Ada begitu banyak orang Kristen yang kekristenannya sudah terjebak pada yang lazim saja, yang biasa saja. Yang biasanya itu aja. Ya. Tidak ada terobosan. Dari 10 tahun yang lalu cuma begitu-begitu saja. Hanya itu saja yang dilakukan. Sudah tidak ada sesuatu yang baru. Tidak ada perubahan lagi. Begitu ditanya bagaimana, biasa. Ya. Masih ibadah? Iya biasa, tiap hari minggu doang. Ya. Nggak ada sesuatu yang baru? Nggak ada. Biasa saja. Lazim. Ya. Tidak ada terobosan. Bahkan yang lebih buruk lagi, ada anak Tuhan yang nggak mau kalau sesuatu yang baru. Ribet. Kalau ada sesuatu yang baru, macam-macam saja ini gereja ini, gembala ini. Kekristenan yang lazimnya saja bagaimana? Sampai Tuhan saja sulit untuk menerobos masuk. Karena sudah terpenjara dalam sesuatu yang lazim aja. Gak usah macam-macam lagi. Yang biasa saja. Ini awal orang akan kehilangan Yesus. Karena Tuhan kita punya nyanyian, Yesusku luar biasa. Kekristenan kita harusnya tidak biasa-biasa saja. Dari 20 tahun lalu biasa. Saya tidak mau gereja ini menjadi gereja yang sama. Dari 20 tahun lalu sama. Muncul lagi lagu-lagunya sama. Ya. Antekosta dari zaman dulu sampai terkenal. Ya. Lagu pembukaan, minta Tuhan pimpin. Sampai sudah bisa diterka. Nanti penghabisan, Bapa terima kasih. Sudah bisa diterka. Ya. Sampai ada juga pendeta yang khotbahnya cuma itu, ayatnya itu. Ya. Gak ada perubahan. Orangnya gak mau berubah. Yang kedua saudara, mengapa bisa kehilangan Yesus? Ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Tiap-tiap tahun, sekali setahun pergi ke Yerusalem. Rutin. Ini Kristen rutinitas. Kalau napas, Kristen napas itu masih mending, Natal datang, Paskah datang. Ini Paskah doang. Pas hari raya datang. Hanya rutinitas. Kekristenan yang digerakkan oleh acara, itu maksudnya. Acara yang rutin. Dia baru muncul kalau ada acara. Jadi kalau ada acara baru nggak muncul. Yang rutin-rutin aja. Natal datang, Paskah datang, ya. Atau ya yang minggu saja. Rutin, yang rutin itu aja. Rutin itu sebetulnya bagus. Tapi kalau rutinnya cuma itu, sudah nggak ada perubahan, itu Kristen yang bukan lagi digerakkan oleh acara, oleh Tuhan, tapi Kristen yang digerakkan oleh acara rutin. Dan ini menjebak banyak anak Tuhan. Beribadah hanya secara lahiriah saja, udah rutin kayak mesin. Ya.
Karena saya suka bilang, main piano autopilot, kayak mesin, nggak ada perasaan, sesuai petunjuk, tapi dia nggak merasakan apa-apa, kayak mesin, sudah otomatis. Orang kalau sudah otomatis, nggak perlu lihat tools-nya itu, tengkong, tapi dia nggak tahu, dia nggak ngerti artinya apa, konsepnya apa, nggak ngerti, nilainya apa, nggak ngerti, nggak ada rasa di dalamnya. Ya. Dan ini kemudian menyebabkan banyak gereja, banyak orang Kristen kehilangan movementnya Tuhan, jadi monumen. Ya. Karena cuma itu. Kenapa kamu kok gereja kamu seperti ini? Kok kekristenan kamu kok? Ya itu sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Malah mungkin dia bisa bilang begini, dulu malah masih lebih bagus. Dulu kami itu, Roh Kudus bekerja luar biasa. Dulu saya pelayanan. Sekarang ya tinggal rutin ibadah saja. Ya. Dulu saya dulu. Monumen kan berbicara tentang dulu. Kalau sudah pergi ke monumen pahlawan, itu akan diceritakan ini pahlawan ini pernah berjuang di mana, pernah perang di mana, ya. Sangat berjasa bagi negara. Monumen menceritakan sesuatu yang sudah lalu, hanya kenang-kenangan saja. Dan ada banyak anak Tuhan terjebak pada Kristen monumen. Begini-begini kami dulu, jangan tanya. Gereja kami dulu. Sekarang bagaimana? Movement itu adalah sesuatu yang terus bergerak. Kekristenan itu bergerak bersama Tuhan. Tuhan mau bawa kita kemana, ikut saja. Kalau enggak pasti ketinggalan. Kalau kita berhenti di tempat, Tuhan bergerak terus, kita kehilangan Tuhan. Ketika Yesus sedang masuk pada tahapan baru kehidupannya, di mana dia harus mulai aktif dalam pekerjaan Bapa. Diawali dengan dia berada di rumah Bapaknya. Yusuf Maria itu nggak mudeng, nggak ngerti. Ini anak ini ngomong apa? Mereka bingung. Pulang Maria itu nggak habis pikir tadi dia ngomong apa. Aneh. Jadi ketika ada sesuatu yang baru, banyak orang itu bingung, ini apa? Mereka tidak mengenali ketika Tuhan mulai bergerak dalam sesuatu yang baru, ini apa? Nggak mudah. Ketika Tuhan bilang, ayo gerakan ibadah keluarga, ini apa? Ketika Tuhan berbicara, aku akan bergerak dengan cara yang baru, banyak orang berkata, ribet. Oleh sebab itu akan ada banyak orang Kristen akan kehilangan Tuhan. Karena mereka tidak bergerak bersama Tuhan. Mereka akan jadi monumen. Seperti istri Lut, berhenti menengok ke belakang. Jadi monumen. Tadinya dia bergerak. Tapi dia kelingan bawang merah yang baru dia tanam yang hampir panen di Sodom dan Gomora. Dia kelingan ladangnya. Dia teringat tokonya, warungnya. Aduh, sayang, dia berhenti. Monumen. Hati-hati sih. Orang Kristen jangan berhenti. Harus terus bergerak bersama Tuhan. Haleluya. Jangan pernah puas. Karena Tuhan terus bergerak sampai semua firman-Nya digenapi. Kalau kita berhenti, kita cepat puas. Yang penting aku masih ibadah hari Minggu. Aku masih percaya Yesus, siapa bilang? Iman Kristen itu bersifat progresif, bertumbuh. Kalau kita tidak bertumbuh lagi, itu iman kita udah mati. Sesuatu yang tidak bertumbuh lagi,
itu adalah permulaan dari kematian. Sekali lagi, sesuatu yang sudah berhenti bertumbuh, dia sedang start menuju kematian. Tubuh kita kalau makin tua, kenapa orang yang tadinya tinggi tiba-tiba mulai pendek, pipinya kencang tiba-tiba mulai keriput? Karena apa? Sel-selnya mulai ada yang mati. Masih puji Tuhan, teknologi zaman sekarang mungkin masih bisa suntik untuk bikin kencang. Tapi secara alamiah mulai mati. Pada waktu Oma Leman sakit dan meninggal, dokter bilang sudah nggak fungsi semuanya. Jadi walaupun dimasukin obat, itu nggak bisa respon lagi. Organ-organ tubuhnya sudah nggak fungsi, sudah menuju kepada kematian. Sesuatu yang tidak bertumbuh lagi sedang memulai proses kematian. Hati-hati. Ya. Yang ketiga kita lihat, mengapa orang bisa kehilangan hal-hal rohani. Yang ketiga, salah prioritas. Saya percaya Yusuf dan Maria selesai perayaan itu, mereka langsung jalan, mereka nggak lebih dulu. Anak kita di mana? Yesus di mana? Enggak. Seharusnya dua orang tua ini sebelum berjalan pulang, hal pertama yang mereka harus cari, Yesus di mana? Kita kan bawa Yesus tadi. Tapi hari itu barangkali ada sesuatu yang lain yang menarik perhatian mereka, sehingga Yesus menjadi nomor sekian. Dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 41-42, ini cerita Marta dan Maria. Maria, begitu Yesus datang, dia langsung duduk di kaki Yesus, mendengarkan Yesus. Sementara Marta, dia sibuk dengan banyak hal. Khawatir ini, khawatir itu. Dan itu juga untuk melayani Yesus. Lalu dia capek. Ketika dia capek, dia mulai ngomel sama Tuhan. Dia mulai mempersalahkan Tuhan. Apa Tuhan gak ngerti? Ini Maria satu ini membiarkan aku kerja sendirian. Yesus bilang apa? Kamu itu terlalu sibuk. Atau dengan kata lain, Yesus bilang begini, bukan gak boleh. Tetapi aku datang kali ini, aku kangen kamu berdua. Dan itu yang Maria ngerti. Maria mengambil, memilih yang terbaik, yang tidak ada orang bisa curi itu dari dia. Haleluya. Marta, kesibukannya itu kesibukan untuk menyambut Yesus. Tapi kesibukannya beda. Dia tidak datang menyambut Yesus secara pribadi. Cara dia menyambut Yesus adalah menyibukkan diri dengan berbagai hal. Dan aku nggak perlu itu. Kali ini aku perlu kamu datang. Haleluya. Sebab aku mau bicara. Yang kamu lakukan bukan yang aku mau. Tetapi Maria, dia dapat banyak. Dia bisa dengar banyak. Dia bisa tahu banyak dariku tentang kehidupan. Tetapi kamu ngarang doang. Kamu ngarang apa yang kamu buat. Kamu ngarang bahwa itu kesukaanku. Aku gak suka itu. Bukan itu. Aku punya sesuatu yang lain yang aku mau beritahu. Tapi kamu gak datang. Kamu sibuk sendiri. Seringkali kita berpikir, jadi kita lihat orang bisa kehilangan Yesus justru di dalam aktivitas rohani, dalam kegiatan rohani, pelayanan. Sehingga
Tanpa kita sadar, kita tidak lagi melayani Tuhan, tetapi hanya melayani pelayanan. Melayani agenda kesibukan kita. Maaf, nggak ada waktu untuk persekutuan dengan Tuhan. Lalu kita persalahkan Tuhan, Tuhan ini kan aku juga buat untukmu, Tuhan. Enggak. Kalau kamu buat itu dan kamu kehilangan hubungan pribadi denganku, nggak ada gunanya. Haleluya. Cuma alasan saja. Kalau kamu nggak ada relasi yang intim dengan aku, nggak ada gunanya. Itu cuma ambisi doang. Banyak orang punya ambisi. Ingin melakukan ini, ingin melakukan ini, ingin pelayanan ini, ingin pelayanan itu. Tapi Tuhan minta yang pertama, layani keinginanku, bukan layani keinginan pelayananmu. Layani keinginanku akan keintiman, bukan melayani keinginanmu untuk melayani. Keinginan untuk melayani tidak salah kalau itu datang dari Tuhan. Haleluya. Sekarang ini banyak hamba Tuhan itu sumpah di rumah. Saya lihat begitu new normal diterapkan, langsung muncul. Ada yang ke pantai, ada yang kemana. Kalau saya kepinginnya pergi ke sana, kumpulkan teman-teman, saya bicara, inginnya. Tapi saya mesti tanya Tuhan. Saya juga berada di organisasi, baik di STT, kuliah. Lalu di beberapa organisasi yang mengharuskan saya masuk meeting Zoom. Saya jawab, maaf, setiap malam saya juga sudah pimpin ibadah. Ibadah apa? Ya ibadah dan doa. Gerakan doa, ibadah keluarga jemaat. Jadi kalau saya nggak gabung, maaf. Padahal sebagai koordinator wilayah diharuskan gabung. Tapi saya nggak gabung. Saya nggak sembarangan. Anak saya katakan begini, tapi kan bisa webinar. Bisa, kalau saya webinar bisa. Materi-materi saya juga bagus. Dan kalau orang kemudian menanti-nantikan, satu waktu saya pasang tarif. Silakan ikut seminar sehari dari jam 8 sampai jam 1 dengan biaya sekian. Banyak itu. Bisa menghasilkan uang. Tapi saya harus bergerak bersama Tuhan. Saya lebih mementingkan apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah kita. Masih lebih baik saya kerjakan, saya persiapkan ibadah keluarga buat jemaat GPD Wileri. Kenapa saya tahu itu Tuhan yang gerakkan? Karena materi kita udah diminta kemana-mana. Dan memberkati banyak orang, bahkan sampai ke luar negeri. Ada banyak kesaksian yang mereka ceritakan. Mujizat-mujizat, berkat-berkat yang mereka alami. Saya baru tahu ketika saya stop. Ketika saya stop tidak mengirim, mereka minta. Saya pikir kayaknya saya kirim percuma. Dan sudah terjadi banyak mujizat. Kita mau prioritas kepada keinginan Tuhan. Amin. Prioritas hal-hal yang rohani. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Bisa bilang amin? Yang keempat, saudara. Ayat 43 berkata begini, sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Yang keempat,
Saya menamakan ini sikap menggampangkan. Menggampangkan. Ya. Kalau kita baca terus, berjalan mereka sehari, perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Saya melihat ini mereka gampang banget. Yesus sudah nggak kelihatan gampang. Paling-paling ada di teman-teman kita, gampang nanti kita cari. Sudah sehari tidak mengalami kehadiran Yesus, gampang. Gampang, nanti gampang kita cari. Nanti ketemu gampang. Gampang. Ada banyak anak Tuhan menggampangkan sampai mereka sadar mereka sudah kehilangan. Hilang. Menggampangkan. Gampang, hari ini enggak ibadah, nanti besok ibadah keluarga jalan lagi. Ya. Sudah 1 minggu enggak baca Alkitab, gampang, nanti minggu depan kita mulai lagi. Gampang. Ya. Tuhan itu digampangin. 1 bulan nggak usah mikir keinginan Tuhan untuk melayani, gampang nanti bulan depan, gampang. Tuhan bilang nak melayani, gampang Tuhan nanti, yakin bulan depan saya akan melayani. Hari ini maaf ya, tapi gampang. Itu sikap menggampangkan. Sudah nggak berdoa, nggak ada waktu berdoa, gampang nanti, mulailah digampang. Dan akhirnya kehilangan. Ini sikap menggampangkan. Sudah nggak ada hadirat Allah, gampang nanti cari. Yang kelima, saudara, sikap tidak bertanggung jawab secara rohani atas hal-hal yang Tuhan percayakan. Ini lebih lagi. Yesus kan bukan anak kandung Yusuf. Tuhan yang percayakan kepada Yusuf dan Maria untuk dibesarkan. Kok seenaknya Yesus sudah nggak kelihatan, mereka nggak berusaha cari. Ada berapa banyak anak Tuhan yang kehilangan penyertaan Tuhan karena apa? Tidak bertanggung jawab secara rohani. Tuhan nggak suka, Tuhan nggak akan percayakan dirinya kepada orang yang tidak mau bertanggung jawab secara rohani. Kalau Tuhan percayakan kita sesuatu, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jangan asal. Haleluya. Tuhan percayakan kita talenta. Satu saat Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Tuhan percayakan kita pelayanan. Satu saat Tuhan akan menuntut tanggung jawab. Dan kita sudah membaca dalam Alkitab, orang satu talenta yang tidak bertanggung jawab, Alkitab katakan, semua yang ada padanya ambil, dia kehilangan. Jangan main-main dengan kepercayaan dari Tuhan. Sebab kalau dia ambil itu, dia ambil plus dengan berkat-berkat yang menyertai itu. Apa yang adanya, pada padanya ambil. Lalu diberikan kepada orang lain yang bertanggung jawab. Haleluya. Kalau kita sudah nggak bisa dipakai, malah Tuhan bilang begini, ikat orang itu, buang di dalam kegelapan di mana penuh dengan ratap tangis dan kekang. Buang. Nggak ada kompromi dalam hal ini. Ketika pertanggungjawaban harus kita berikan pada Tuhan, tidak ada ampun lagi. Oleh sebab itu selama masih ada kesempatan, jadilah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan.
orang yang bertanggung jawab. Karena satu waktu dia bisa ambil apa yang dia percayakan kepada kita. Yang keenam, saudara. Mereka tidak menjaga kedekatan dengan Yesus. Tidak menjaga komunikasi dengan Yesus. Harusnya, saudara, Yesus jauh sedikit, jangan jauh-jauh. Itu sudah hilang, mereka biarkan saja. Sudah nggak kelihatan, mereka biarkan saja. Sudah jauh, sudah nggak nampak, nggak kelihatan kehadirannya, biar saja. Mereka nggak merasa penting kedekatan itu. Mereka nggak ngikuti Yesus bergerak kemana. Mereka jalan menurut hati mereka sendiri. Mereka nggak mau tahu. Oleh sebab itu, waktu mereka ketemu Yesus, mereka kaget. Loh, kok di sini? Kan sudah tiap-tiap tahun mereka ke Yerusalem. Saking biasanya. Mereka pikir pasti Yesus ikut pulang. Ternyata Yesus ada sesuatu yang tidak lazim yang dia sedang kerjakan. Jadi bikin orang tercengang. Gimana ini? Dialog firman bolehlah. Tapi kamu tahu enggak? Mereka mulai ngomel sama Yesus. Capek tahu. 3 hari mereka keliling, muter-muter cari Yesus. Begitu ketemu mereka ngomel. Ternyata kau di sini. Kira-kira begitu kalau bahasa saya. Kok bisa-bisanya demi acara ini kok kamu bikin susah kami hari ini? Orang Kristen ya nggak mau repot. Acara beginian sampai kamu bikin kami kebingungan. Ini orang Kristen yang nggak ngerti agendanya Tuhan. Ini acara apa? Memaksa kami harus keliling mencari-cari. Itulah akibat orang yang kehilangan Yesus. Orang yang kehilangan Yesus nanti mengembara ke saudara, ke teman-teman, ke kenalan. Orang kalau udah kehilangan, udah kering rohani, jadi pengembara dari satu gereja ke gereja lain, nggak ketemu juga sama foto lain. Garing ya tetap garing. Orang kalau udah kering rohani, dia pasti jadi Kristen pengembara. Keliling. Sampai mereka baru bisa ketemu Yesus di agendanya Tuhan. Amin. Mereka dipaksa, kamu harus ketemu Yesus di agendanya yang tidak lazim, yang belum pernah. Kamu harus belajar menerima agenda-agenda barunya Tuhan. Karena disitulah kita akan mengalami Tuhan. Haleluya. Saya percaya suasana tadi sebelum firman. Karena beberapa dari kita ada di dalam agendanya Tuhan. Itu bukan buatan manusia. Walaupun saya tahu belum semuanya, tetapi di sini ada hati yang mengenali agendanya Tuhan dan mau bergerak, mau melakukan, mau ikut pergerakannya Tuhan. Walaupun mungkin belum sempurna, tapi saya berharap mulai pagi hari ini kita mau bergerak bersama dengan Tuhan. Karena di mana Tuhan bergerak kalau kita ikut, Tuhan akan ada di sana. Hadirat Tuhan akan ada di sana. Haleluya. Jangan kehilangan Yesus. Karena Yesus tidak mau kehilangan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Jangan jadi orang Kristen yang salah prioritas.
Jangan pandang enteng, jangan anggap enteng. Jangan menggampangkan hal-hal rohani. Karena kalau kita kehilangan, kita akan bayar mahal untuk kehilangan itu. Kita akan menyanyikan, dengan darahmu kau tebus dosa. Singers bantu menyanyikan. Yang melayani perjamuan kudus boleh maju ke depan. Nyanyikan lagu ini dari hati kita. Darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini melalui online, Tuhan ada di rumahmu juga. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Mari siapkan hatimu. Tuhan, ampuni segala dosa kami supaya kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah. Sucikan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, supaya kami mengalami kuasa dari tubuh dan darah-Mu, supaya yang sakit disembuhkan, supaya yang lemah dikuatkan, supaya yang terikat dilepaskan, supaya yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami, sucikan hati kami, sucikan kepahitan-kepahitan di hati kami mau buang, supaya kami tidak mengalami kutuk karena kami salah memperlakukan tubuh dan darah. Sebaliknya kami boleh mengalami berkat. Kami mau terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kita hormati Tuhan. Mari kita arahkan hati kita ke salib Yesus. Mari kita ingat semua pengorbanannya. Angkat roti di tangan kanan sambil mengingat tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan. Kita pecah-pecahkan roti. Tuhan, Engkau mati di salib bagi kami. Tubuhmu hancur karena kami, Tuhan. Supaya kami mengalami kesembuhan dari bilur-bilur-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur kasih-Mu begitu besar bagi kami. Haleluya Tuhan. Pada malam waktu ia mengambil roti mecah-mecahkannya, dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Yang dihancurkan bagi kamu. Yang mendatangkan berkat dan keselamatan bagi kamu. Makanlah untuk mengingat. Makanlah dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Cawan yang ada di tangan kita angkat ke atas. Lebih tinggi dari kepala kita. Lalu kita bayangkan darah itu menetes atas kehidupan kita. Darah itulah yang membayar semua berkat. Semua janji Tuhan yang kita klaim dari Tuhan. Semua janji Tuhan yang kita minta untuk digenapi dalam hidup kita. Harganya mahal, saudara. Harganya mahal, kita terima gratis tapi Yesus bayar dengan darahnya. Angkat cawan di tangan kananmu. Setiap berkat yang kita nikmati, ada penderitaan Yesus yang membayarnya. Malam itu, ia mengambil cawan dan berkata, ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perjanjian yang baru ini lebih kuat. Perjanjian yang baru ini memungkinkan kita untuk mengalami semua firman-Nya, untuk mengalami anugerah-Nya yang berlimpah. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Berikan kami sekali lagi mengalami salib-Mu Tuhan. Beri kami pewahyuan yang baru lagi Tuhan. Beri hati kami bisa melihat sengsara-Mu di atas kayu salib. Beri hati kami bisa mengalami lagi. Seolah-olah itu sesuatu yang baru saja terjadi. Di mana kami boleh menghadap Bapa. Karena ada korban Kristus. Karena ada darah Yesus. Karena ada bilur-bilur Yesus. Karena ada pengorbanan Yesus. Kami boleh datang dekat dengan Bapa. Bukan karena kami baik. Tetapi karena Yesus yang sudah menggantikan kami mengalami hukuman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yang penuh dosa ini Engkau angkat jadi anak-Mu Tuhan. Engkau posisikan kami begitu tinggi dan mulia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Terjadilah kesembuhan kepada anak-anakmu yang sakit. Dalam nama Yesus. Baik yang ada dalam gedung gereja ini. Dan di rumah-rumah. Di mana ibadah ini diikuti. Terjadilah lawatan Tuhan. Atas semua anak-anakmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terjadilah mujizat. Terjadilah pelepasan. Terjadilah pembebasan. Terjadilah pemulihan. Terjadilah mujizat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi mujizat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. 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 Dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang tertutup pintu, Tuhan bukakan pintu. Tuhan bukakan jalan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kekeringan rohani diganti dengan hadirat Allah yang meluap-luap dalam tiap hari. Terjadi pemulihan hubungan dengan Tuhan. Terjadi keintiman yang baru dengan Tuhan. Terjadi terobosan rohani. Terima kasih Bapa. Kami tidak mau lagi kehilangan Engkau Tuhan. Kami mau pegang erat Engkau Tuhan. Kami mau tumbuh terus makin hari makin serupa dengan Tuhan. Terima kasih buat berkat yang kami boleh terima pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala buat kebenaran firman pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan masuk dalam persembahan. Nanti Ibu Anik berdoa buat persembahan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami kembali ditegarkan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami semakin hari semakin mengerti Tuhan. Kami tidak boleh kehilangan Engkau. Kami harus selalu menyadari keberadaan Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena dengan itu Tuhan kami percaya Tuhan. Kami akan mengalami breakthrough. Kami akan mengalami terobosan rohani dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami memberikan korban persembahan.
hanya di dalam Yesus. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu semua. Sebagai pengumuman, pelayanan mimbar minggu depan adalah Komsel Barat. Mohon Komsel Barat menyusun dan bapak-bapaknya mungkin bisa singer ya, Pak Beni, Pak Sani, aktifkan bapak-bapak ini, Bapak Mika. Mungkin juga kami mohon maaf untuk perjamuan tadi, anggurnya itu agak sulit dibuka. Biasanya saya tidak ambil yang itu yang dari Solo. Nah, waktu corona kemarin itu memang kosong, jadi yang dari Surabaya itu gampang dibukanya. Ini yang dari Solo, jadi mohon maaf, mungkin masih ada 2 kali lagi kita akan menggunakan anggur itu. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Gembala. Oke, mohon yang tidak hadir, nanti saudara-saudara yang biasa mendampingi nanti ibadah pada sebentar malam, bisa datang ke rumahnya lalu kemudian melayani. Sudah mau dipakai Tuhan? Haleluya. Dibawakan perjamuan dan tolong diambil nanti, lalu kemudian bawa ke rumahnya, lalu beribadah bersama-sama. Oleh sebab itu, kita ya terutama yang bertugas dari komselnya. Bagi yang nggak ibadah, tentu orang komselnya yang datang. Jadi mendampingi nanti ibadah online pada jam 7 nanti malam. Ya. Dan kita lihat di depan ada begitu banyak peralatan, puji Tuhan setelah 1 bulan baru ketemu caranya. Gitu. Jadi menghabiskan banyak sekali dana untuk percobaan beli kabel ini, kabel itu. Dan ternyata untuk bisa masuk ke mixer kita yang masih kurang bagus. Jadi kalau masuk ke mixer pasti keluar noise-nya, ya, gembrengnya. Ya. Memang untuk online yang lebih bagus, mixernya yang harus bagus juga. Supaya setelannya itu bisa diatur. Ya. Karena kalau nggak bagus, tadi malam saya coba-coba dengan kabel-kabel yang sudah dibeli, ya, suaranya malah jelek, dalam rekaman itu terdengar jelek. Ya. Jadi kita akhirnya ya langsung saja tanpa lewat mixer. Ya. Kita berdoa supaya nanti mixer kita bisa lebih bagus. Ya. Banyak fasilitas gereja kita yang memang harus diganti untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, bukan untuk kita. Ini AC juga walaupun mengau begitu, tapi sudah nggak bergerak mesinnya. AC yang depan ini, jadi Pak Sani kesumuan ya. Nah lumayan. Karena depan ini sudah ternyata dia kelihatan hidup tapi nggak keluar anginnya karena mesinnya sudah nggak muter. Ya. Ya, kita percaya nanti Tuhan berkati kita. Mari kita berdiri semua, kita akan akhiri acara kita dalam doa. Terima kasih Yesus buat yang berulang tahun pada bulan ini, nanti maju ke depan untuk didoakan. Bapa di sorga, diberkatilah anakmu ini, yang engkau sudah tambahkan usia di bulan ini. Biarlah berkat spesial dari Tuhan turun atas anak-anakmu ini, sehingga dalam tahun bertambah ke depan, mereka mengalami terobosan, mengalami hal-hal yang baru dari Tuhan. Tuhan pelihara, beri kesehatan, beri kekuatan, beri perlindungan dalam nama Yesus Kristus. Dan dalam tiap fungsi keluarga juga Tuhan memberikan anugerah-Mu yang memampukan dan meningkat dan terus maju, terus mengalami progres di dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat, turunlah anugerah,
Dalam nama Yesus, turunlah kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam hidupmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan ke atas. Pada akhir ibadah ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena berkat dan kepedulian perhatian Allah terhadap kami, kami masih boleh rasakan pada pagi hari ini. Kami tidak mau menyia-nyiakan itu Tuhan. Kami mau menghargainya dengan sungguh-sungguh. Dan kami mau belajar hidup di hadapan wajah-Mu Tuhan. Tuhan tetap tolong bangsa kami, pemerintah kami, petugas-petugas penanganan, percepatan, penanggulangan COVID-19. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, dokter-dokter, para medis yang bertugas di garis depan. Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat untuk bertugas. Tuhan lindungi mereka, lindungi keluarga mereka. Seluruh jemaat GPD Weleri juga dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan bungkus tutup dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk tetap memuji, membesarkan nama-Mu, bahkan bergerak bersama-Mu dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga yang tidak dapat hadir saat ini. Juga Tuhan berkati dalam ibadah sebentar sore. Yang mereka juga merasakan lawatan Tuhan sebagaimana yang kami rasakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah ini. Berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih dan kemurahan dari Yesus Kristus anaknya yang tunggal, persekutuan dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya, yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya.